Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pakai pantun ya. Saya ganti setengah jam Pak. Buat Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jamaah salat hampir disebut salat Jumat. Pernah kejadian itu. Saya ceramah di Jakarta di kebiasaan khutbah Jumat, jadi jamaah salat Jumat katanya, padahal itu menjelang salat tarawih. Tapi sadarnya itu setelah selesai ceramah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat tarawih ya. Malam ini malam yang terbaik. Pada lupa semua ya, Masya Allah, saking usulnya berpuasa dan berqiyamul lail sampai tidak. Lanjut. Baik. Wah, ini makin panjang nih sampai lampu hidup ini. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang membuat hidup kita nikmat. Ada satu hal yang membuat, yang kalau kita aplikasikan, kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita itu, insya Allah hidup kita nikmat dan hidup kita tenang, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, coba aja nanti. Kalau belum, coba lagi sampai dapat. Apa kira-kira itu, Pak? Tadabbur ayat. Apa itu, Pak? Tadabbur ayat. Tadabbur ayat itu adalah meresapi makna daripada ayat Al-Quran Karim. Bahkan dahulu ada salah seorang sahabat diriwayatkan bahwasanya dia sholat itu, Pak, nggak terasa capek, nggak terasa bosan, nikmat aja. Mulai dari menjelang subuh sampai menjelang subuh. Mulai dari habis isya sampai menjelang subuh, Pak. Cuma satu ayat diulang-ulangnya. Itu saking dia merasakan nikmat tadabbur. Lupa semua, lupa dunia, lupa ini. Dia membacakan ayat, "Afara'aita immatta'nahum sinin, tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun, ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un." Itu ditadabburinya, dipikirkannya. Perhatikanlah kepada orang yang kami berikan kesenangan sementara di dunia ini, kemudian mereka didatangi oleh sesuatu yang menjanjikan kepada mereka, yaitu kematian. Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Tidak berguna apa yang mereka dapatkan selama di dunia ini. Nah, kalau kita, Pak, duduk sebentar, rasakan saja, Pak, coba. Duduk sebentar, buka Al-Quran, buka surah Al-Fatihah, baca maknanya, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa baca tafsirnya, kalau ada tafsirnya, baca maknanya, satu ayat itu saja. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berarti Allah itu selalu terpuji. Pada saat itu kita tidak akan pernah buruk sangka kepada Allah. Aku susah, aku sakit, aku ini. Itu pasti ada hikmahnya. Kenapa? Karena Allah itu nggak pernah berbuat zalim, karena dia selalu terpuji. Gitu. Itu baru satu ayat. Oleh karena itu dalam surah Shad Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak." Al-Quran inilah merupakan kitab yang penuh dengan berkah. Berkah itu artinya setiap kita baca, setiap kita tadabburi akan mendapatkan berkah. Berkah itu artinya adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan bagi kita. Jadi Al-Quran itu adalah merupakan kitab yang berkah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi, meresapi ayat-ayatnya.
waliyatadzakkar ulul albab. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang munafik dahulu itu, Pak, di zaman Nabi di Madinah, mereka itu fasih bahasa Arab. Lebih fasih dari kita. Abu Jahal itu fasih bahasa Arab, fasih, Pak. Abu Lahab itu kalah kita, nggak ada artinya kita guru-guru bahasa Arab di sini, nggak ada artinya kalau dibanding Abu Lahab. Nggak ada. Tapi tidak sampai kepada mereka tadabbur ayat, tadabbur Al-Qur'anul Karim. Begitu. Nah, oleh karena itu perlu ya kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau kita ini pahami, kalau kita itu amalkan, insya Allah mungkin 1 jam nggak terasa itu. Ya, oleh karena itu sebagian salaf mengatakan la yakun hammuka akhirus surah. Ketika engkau membaca Al-Quran, janganlah tujuan utamamu adalah bagaimana supaya sampai kepada akhir surat. Tapi liyakun hammuka tadabbur ayat. Hendaknya yang menjadi tujuan utamamu adalah meresapi, memikirkan ayat-ayat Al-Quran Karim. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah adalah merupakan surat yang harusnya kita tadabburi. Kenapa? Karena dia merupakan surat yang disebut dengan as-saba' al-masani. 7 ayat yang berulang-ulang. Artinya 7 ayat yang berulang-ulang yang selalu kita baca dalam sholat. Cuma 1 surat, bagi 114 surat yang menjadi rukun sholat itu cuma 1, Pak. Apa itu? Surah Al-Fatihah. Ya. Ini karena hujan, insyaallah ya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ke depannya insyaallah akan kita ambil beberapa tadabbur dari surat Al-Fatihah. Ada beberapa poin-poin tadabbur dari surat Al-Fatihah. Sementara ini hujan tidak kedengaran, tapi yang penting adalah jangan kita hanya sebatas membaca, tapi juga harus perlu untuk meresapi maknanya, memahami lebih mendalam. Dengan itu kita akan mendapatkan tujuan Al-Quran itu turunkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.